Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Yusuf, NIM 2001015000038 dari kelas PJKRA. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Filsafat Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Dan mata kuliah yang saya akan presentasikan yaitu Filsafat Pendidikan Jasmani. Baik, pertama, pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang memiliki dua unsur kata yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat atau filosofia yaitu cinta kebijaksanaan. Beberapa filsuf merumuskan pengertian filsafat sebagai berikut. Yang pertama, dari Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Aristoteles. Menurutnya, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Yang ketiga yaitu Al-Farabi. Menurutnya, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Yang keempat, menurut René Descartes. Menurut René Descartes, menurutnya filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana alam, Tuhan, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Selanjutnya, manfaat filsafat dalam kehidupan. Di dalam kehidupan, manfaat filsafat ada beberapa, diantaranya yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang keempat, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya, pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani atau physical education berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan suatu kegiatan yang bersifat mendidik dan dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik, di mana termasuk olahraga. Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan kecabangan olahraga itu lebih penting daripada hasilnya. Maka dengan demikian, guru harus memilih metode yang melibatkan anak untuk berinteraksi serta merangsang interaksi antara suatu murid dengan murid lainnya. Hakikat pendidikan jasmani. Pada hakikat pendidikan jasmani ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. Dan yang kedua, program yang memperhatikan perkembangan individual. Yang ketiga, mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Yang keempat, kegiatan jasmani yang melibatkan otot besar. Selanjutnya, pengertian olahraga. Istilah olahraga
dipakai sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam kurun waktu tahun 60-an sampai 80-an, kata olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik, termasuk olahraga aerobik, jantung sehat, lari pagi, dan olahraga pendidikan di sekolah-sekolah. Pengertian olahraga atau sport dalam deklarasi on sport yang dikeluarkan International Conclave of Sport and Physical Education dari UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam maupun diri sendiri. Ciri-ciri hakiki olahraga. Di dalam olahraga, ciri-ciri hakikinya juga terdiri atau terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, aktivitas fisik. Yang kedua, permainan. Yang ketiga, pertandingan atau kompetisi. Yang keempat, fair play atau sportif. Dan di dalam filosofi pendidikan, pengertian filsafat pendidikan, esensialisme dan perennialisme pendidikan nasional. Filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani. Pengaruh dan sumbangsi ilmu filsafat pada penjas dan olahraga juga memiliki andil besar dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu melahirkan ilmu-ilmu baru yang sangat berkaitan erat dan mendukung kemajuan pendidikan jasmani dan olahraga itu sendiri. Pendidikan adalah upaya dalam mengembangkan potensi-potensi manusiawi, di mana peserta dididik dengan sebaik-baiknya, baik potensi fisik, potensi cipta, potensi rasa, maupun karsanya, agar potensi itu betul-betul menjadi nyata dan dapat difungsikan atau berfungsi dalam perjalanan kehidupannya ke depan atau yang akan datang. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori-teori praktik, di mana pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan yang dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabadikan atau dipergunakan kepada bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan yang menyeluruh untuk anak didik. Latihan berpusat pada anak, yaitu anak dididik dan diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu atau murid-murid yang dilatih. Pemanduan bakat dalam olahraga bertujuan untuk memilih atlet yang unggul sehingga berguna dalam pencapaian prestasi yang besar. Atlet yang tidak berbakat atau yang perkembangannya lamban harus ditinggalkan oleh pelatih karena tidak berguna dan dapat diganti dengan yang lainnya. Dalam pendidikan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan, meskipun motif pertandingan ada kalanya dapat dimanfaatkan. Jadi, bentuk-bentuk latihan yang diciptakan secara bervariasi, walaupun ukuran dan bentuk permainannya dimodifikasi atau tidak sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya.
Dalam pendidikan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan, meskipun motif pertandingan ada kalanya dapat dimanfaatkan. Jadi, bentuk latihannya dapat diciptakan secara bervariasi, walaupun ukuran dan bentuk permainannya dapat dimodifikasi atau tidak sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan dari hasil PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.